Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarli Marsanda dengan NIM 22042161. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang kebijakan publik sebagai produk politik. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah kebijakan publik yang diampu oleh Ibu Rahmadonah Fitri Helmi. Materi yang pertama yaitu tentang konsep kebijakan publik. Kebijakan publik itu sendiri merupakan suatu tujuan tertentu ataupun serangkaian azas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau sebagai respon terhadap suatu kejadian yang kritis. Hal ini dinyatakan oleh R.S. Parker. Selanjutnya, kebijakan publik itu menyangkut pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, para ahli memandang kebijakan dengan dua kategori. Yang pertama, mereka melihat kebijakan publik ini sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai tujuan dan juga sasaran. Selanjutnya, mereka beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat atau dampak yang diramalkan atau diantisipasi. Kebijakan publik di sini adalah serentetan instruksi atau perintah dari para pembuat kebijakan yang ditujukan pada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, dalam pembuatan kebijakan publik ini, proses pembuatan kebijakan publik adalah suatu proses yang sangat kompleks yang bersifat analitis dan juga politis yang tidak mempunyai awal ataupun akhir dan batas-batas dari proses tersebut pada umumnya tidak pasti. Nah, dalam pembuatan kebijakan publik ini memutuskan pedoman-pedoman umum untuk melakukan tindakan yang diarahkan pada masa depan, terutama bagi lembaga pemerintah, dan juga pedoman ini bertujuan untuk mencapai kepentingan umum dengan cara yang sebaiknya. Selanjutnya yaitu konsep dari politik itu sendiri. Politik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan-tujuan negara, dan juga lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan tersebut, dan hubungan antara negara dengan warga negaranya serta negara lain. Politik adalah suatu pengambilan keputusan kolektif ataupun juga pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat secara menyeluruh. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari politik. Adapun beberapa tujuan dari politik, yang pertama yaitu untuk mengupayakan agar kekuasaan di masyarakat dan juga pemerintah dapat diperoleh, dikelola, dan juga diterapkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selanjutnya yang kedua, untuk mengupayakan agar kekuasaan yang ada di masyarakat dan juga pemerintah dapat memperoleh, mengelola, dan menerapkan demokrasi secara keseluruhan. Yang ketiga, tujuan dari politik ini yaitu untuk mengupayakan penerapan dan juga pengelolaan politik di masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kerangka mempertahankan prinsip negara. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem politik. Sistem politik di sini adalah sebuah sistem yang terdapat dalam suatu negara ataupun masyarakat yang telah memiliki badan-badan atau organisasi. Adapun Robert Dahl menyatakan bahwa sistem politik adalah suatu pola yang tetap dari hubungan manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan, dan juga kewenangan. Materi selanjutnya yaitu kebijakan publik sebagai produk politik. Kebijakan publik adalah bagian dari ilmu politik. Kebijakan ini sebagai hubungan antar unit dalam struktur pemerintahan. Hubungan antar unit tersebut dapat diartikan sebagai hubungan elemen-elemen dalam negara. Kebijakan publik merupakan daftar pilihan berbagai tindakan yang dilakukan oleh suatu institusi ataupun pejabat pemerintah yang satu sama lain saling berkaitan.
Selanjutnya, sejauh menyangkut hubungan antar aktor-aktor politik dan administrator-administrator publik sebagai penyelenggara sistem pemerintahan yang dibentuk dan juga dipimpin secara kolektif atau aliansi dari beberapa partai politik tertentu, terdapat perbedaan-perbedaan prinsip politik dan program pembangunan. Untuk menyederhanakan perbedaan tersebut, diperlukan kebijakan publik yang mewakili kepentingan dan kebutuhan publik. Terdapat beberapa alasan yang menyatakan bahwa kebijakan publik ini sebagai produk politik. Yang pertama, kebijakan publik dibuat oleh otoritas politik untuk rakyat, yang artinya kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang melibatkan kekuasaan yang sah. Selanjutnya, kebijakan publik adalah upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah oleh pemerintahan. Yang ketiga, dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan publik ini melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan. Yang keempat, kebijakan publik bertujuan untuk mengatur kehidupan, mengatasi kerusakan, yang artinya sebagai instrumen politik untuk mempengaruhi masyarakat. Contoh dari kebijakan publik sebagai produk politik. Nah, dalam hal ini saya mengambil implementasi kebijakan perlindungan produk dalam negeri, yang dimana pemerintah mengimplementasikan bea masuk anti-dumping dan bea masuk tindak pengaman sementara terhadap produk industri yang unfair. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri domestik dan mempromosikan produk dalam negeri. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak sehat yang melibatkan beberapa lembaga termasuk pemerintah, DPR, yang merupakan hasil dari proses politik yang kompleks. PPDN ini juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP dan Prolegnas, serta Keputusan Presiden Nomor 219 Tahun 1984 tentang pengutamaan produksi dalam negeri. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan publik ini dikatakan sebagai produk politik dikarenakan melibatkan beberapa lembaga-lembaga politik dan juga memiliki tujuan yang bertujuan untuk masyarakat. Sekian presentasi dan penyampaian materi oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.